Damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Allah dengan judul Pemulihan Umat Tuhan. Pemulihan umat Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Kalau kita membaca dan memperhatikan kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai 16, maka kita dapat bagi dua bagian sebagai berikut. Bagian pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama ini mengenai pembebasan orang Israel. Apa yang terjadi atau dialami oleh orang Israel tentu selalu berhubungan dengan kehidupan umat Tuhan sampai saat ini. Bagian ini diawali dengan pernyataan, beginilah firman Tuhan. Pernyataan yang ditulis berdasarkan pewahyuan Allah dalam ayat tersebut mempunyai arti bahwa firman Tuhan ini berlaku bagi zaman Yesaya waktu itu dan juga berlaku bagi kita sampai saat ini. Sejarah atau pengalaman dalam kehidupan orang Israel dulu dan kehidupan umat Allah sampai saat ini digambarkan seperti tali simpul. Tali simpul itu selalu berkaitan erat satu sama lain. Jadi apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel merupakan contoh yang dilakukan Allah kepada umatnya sampai saat ini. Pada bagian pertama ini kita melihat janji Allah untuk memulihkan dan membangkitkan kembali keadaan umatnya dari tawanan dan kehancuran. Allah berfirman, aku telah memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang terkurung, keluarlah. Kepada orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Ada pemulihan dan kebangkitan kembali dalam kehidupan orang percaya.
atau umat Tuhan. Ayat 13 dikatakan demikian, bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Salah satu tanda masa pemulihan itu terjadi, yaitu umat Allah akan mengalami kebangkitan di dalam puji-pujian dan penyembahan. Masa kebangkitan dalam puji-pujian dan penyembahan sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Umat Tuhan di mana-mana sekarang mulai senang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Seperti ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pasal 49 ayat 13b kitab Yesaya menulis, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sorak-sorai dan sukacita itu ekspresi spontan yang dinyatakan kepada Tuhan karena Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada umat-Nya. Maka sukacita itu kita alami dengan luar biasa. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Ini adalah terjadi saat Tuhan sedang memulihkan umat-Nya. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai sukacita saat memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-16 bagian A, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu di ruang mataku. Bagian kedua ini menyatakan tentang cara Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Pada awal bagian ini, bagaimana umat Tuhan mengeluh sepertinya Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahkan dikatakan ayat ke-16 bagian A ini dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Inilah cara Tuhan mengerjakan keselamatan bagi umat-Nya. Tuhan melukiskan di telapak tangannya, yaitu setiap orang percaya kepada Tuhan melalui pengorbanan Yesus disalib. Lewat tangannya yang berlubang paku di kayu salib itulah Tuhan mengerjakan karya keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Dan nama setiap orang yang percaya sesungguhnya telah dilukiskan pada telapak tangannya yang berlubang paku. Dengan demikian, Tuhan senantiasa terus mengingat dan tidak pernah melupakan umat-Nya yang ditebus melalui pengorbanannya di kayu salib. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita masuk dalam doa Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pengorbanan-Mu, di mana Engkau memulihkan kami umat-Mu lewat pujian penyembahan kepada Engkau. Bahkan Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu yang berlubang paku. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu dan mengucap syukur berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin.